Gajian sebelum waktunya? Emang bisa? Gimana caranya? Coba deh dengerin Opsiana Podcast dulu. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast di Studi Kasus. Di Studi Kasus kali ini gue akan membahas startup. Sebenarnya bukan startup sih, lebih ke arah jenis produk yang baru di dunia startup, lebih tepatnya di dunia startup Indonesia. Bidang utama atau bidang besarnya di sini adalah fintech atau financial technology, dengan subkategorinya itu berfokus pada financial management. Jenis produk yang ditawarkan di sini disebut dengan FEWA atau Flexible Earned Wage Access. Bahasa kerennya gajian on demand. Kalau kalian mendengar kata gajian, iya benar banget. Produk ini memang identik untuk para karyawan dan juga perusahaan yang menggaji karyawan tersebut. Di Indonesia sendiri, startup yang menyediakan produk ini sebenarnya udah ada beberapa. Tapi yang akan gue bawakan di podcast kali ini ada 3, yaitu Gaji Gesa, Gajiku, dan juga Koin Gaji. Kelihatan di sini ada beberapa pemain baru dan juga ada pemain lama juga yang mengeluarkan produk serupa. Sebelum kita ngebandingin satu dengan yang lain, ayo kita bahas dulu apa sebenarnya produk gajian on demand ini. Jadi gajian on demand itu adalah sebuah produk finansial yang ditawarkan kepada karyawan, di mana karyawan tempat perusahaan itu bekerja sama dapat mengakses gaji mereka lebih awal dibandingkan dengan tanggal gajian. Wah, berarti itu kasbon dong, Win. Ya, bisa dibilang mirip-mirip, tapi itu istilah jadul dan memang ada sedikit perbedaan di sini. Ya, bisa dibilang juga ini masalah perbedaan istilah aja atau permainan kata aja. Dimana kalau kasbon itu cenderung berkonotasi sebagai fasilitas pinjaman pada karyawannya. Sedangkan kalau gajian on demand ini artinya ya kalian ngambil gaji kalian lebih awal aja. Lalu hal lain yang membedakan kasbon dengan gajian on demand ini adalah kalau kasbon itu diatur oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Sedangkan kalau gajian on demand ini diatur oleh startup penyedia gajian on demand itu. Oke, sekarang kita balik lagi ke fokus utama kita, yaitu gajian on demand-nya. Jadi fokus utama dari produk gajian on demand ini ada 2, yaitu bagi karyawan dan juga bagi perusahaan tempat karyawan itu bekerja. Jadi bagaimana proses agar kita bisa menikmati produk ini? Tentunya pertama, perusahaan tempat kita bekerja itu harus bekerja sama dengan startup penyedia produk gajian on demand-nya dulu. Setelah itu, startup tadi akan memberikan akses kepada perusahaan tempat kita bekerja ke aplikasi manajemen finansial mereka. Ini salah satu kelebihan mereka dan juga alasan kenapa mereka disebut startup, karena mereka memanfaatkan teknologi untuk memanage produk finansial mereka. Setelah mendapatkan akses ke aplikasi tersebut, nantinya perusahaan tempat kita bekerja harus melakukan pertukaran data lah. Untuk jenis datanya sendiri gue nggak tahu apa, karena memang itu adalah hal yang privacy. Tapi memang harus ada pertukaran data di mana data tersebut nantinya akan diolah di aplikasi manajemen finansial tersebut. Lalu siapa sih yang megang akses terhadap aplikasi ini di perusahaan kita? Jawabannya ya tergantung dari perusahaan tempat kita bekerja. Tapi umumnya itu dari tim HR atau Human Resource. Kemudian setelah pertukaran data tadi dan proses panjang yang telah dilalui, akhirnya karyawan itu bisa mengakses aplikasi dari startup gajian on demand tadi. Dan tentunya aplikasi untuk karyawan dan untuk perusahaan tempat kita bekerja itu berbeda aplikasi ya. Dari situ barulah kita bisa mengakses fasilitas gajian on demand. Kita masuk ke manfaat dari penggunaan produk gajian on demand ini. Karena usernya di sini ada 2 jenis, maka untuk manfaatnya itu pun berbeda. Untuk karyawan ya, tentunya karyawan bisa mengakses gaji mereka lebih awal dibandingkan dengan tanggal gajian mereka. Dan bahkan penarikan gajinya itu bisa dibilang tergolong sangat cepat. Sehingga karyawan itu bisa mendapatkan uang dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa melalui proses panjang lagi. Tapi memang untuk besaran gajinya itu tidak bisa ditarik secara keseluruhan ya. Ada limit yang dibatasi di sini. Salah satu contohnya dari Gaji Gesa aja, mereka itu membatasi penarikan gaji itu maksimal limitnya sampai 70%. Dan untuk kompetitornya yaitu Gajiku, mereka itu menawarkan limit itu diatur oleh perusahaan tempat karyawan itu bekerja. Sehingga karyawan yang melakukan penarikan gaji lebih dulu tetap akan mendapatkan gaji di tanggal gajian dengan nominal sisa dari total gaji yang udah ditarik tadi. Itu manfaat dari sisi karyawannya. Kalau dari sisi pemberi kerja atau perusahaan tempat kita bekerjanya itu bagaimana? Balik lagi ke pertukaran datanya, tentunya perusahaan kita itu akan mendapatkan data penarikan dari karyawan-karyawan tempat dia bekerja.
Tentunya data ini bisa menjadi salah satu materi atau bagian analisa terhadap performa dari karyawannya. Tujuannya untuk apa? Pertama, untuk mengukur kesehatan finansial karyawan secara efektif. Yang kedua, mendapatkan visibilitas data secara real time terkait engagement, retensi, dan juga produktivitas karyawan. Dengan keberadaan data ini, perusahaan atau tim HR bisa membuat program atau aktivitas yang bisa membantu karyawan dalam menyelesaikan masalah finansial mereka. Meskipun perusahaan atau tim HR itu tidak bisa menyelesaikan masalah finansial secara langsung, menurut informasi yang gue dapatkan dari websitenya Gaji Gesa, HR itu dapat menyediakan alat untuk memberdayakan karyawan untuk menyelesaikan masalah finansialnya sendiri. Tapi untuk bisa menyediakan alat tersebut atau program atau aktivitas tersebut, kita harus tahu dulu nih masalah yang mereka hadapi seperti apa. Makanya dibutuhkan pengukuran seperti ini agar program yang diluncurkan itu tidak salah sasaran. Dan bahkan ya, pengaruh kesehatan finansial karyawan itu bisa dibilang bisa berdampak besar ke seluruh operasi perusahaan. Lalu untuk tujuan yang kedua tadi, meningkatkan retensi karyawan, dari Gaji Gesa sendiri menyebutkan salah satu hasil dari survei yang dilakukan oleh Annual Employee Financial Wellness Survey, di mana 70% karyawan itu lebih mungkin meninggalkan perusahaan mereka untuk pindah ke perusahaan lain jika perusahaan itu tidak peduli dengan kesehatan finansial karyawan mereka. Makanya ini bisa dibilang menjadi salah satu kelebihan dari startup gajian on demand, di mana mereka itu meningkatkan interaksi atau engagement dari perusahaan tempat karyawan bekerja dengan karyawannya. Sehingga karyawan itu menjadi jauh lebih loyal karena masalah pribadi mereka itu bisa terselesaikan dengan bantuan dari perusahaannya, meskipun perusahaannya itu tidak bisa secara langsung menyelesaikan masalah finansial dari karyawan tersebut. Itu manfaat yang pertama. Lalu manfaat yang kedua, selain pertukaran data adalah fitur ini bisa menjadi salah satu benefit tambahan bagi karyawan yang ingin bekerja di perusahaan itu. Benefit ini pun cocok untuk menarik minat para calon pekerja baru ya. Dimana mungkin kalau kalian itu pernah interview atau mencari kerja dan melihat benefit yang ditawarkan oleh perusahaan, umumnya benefit yang ditawarkan itu ya BPJS Kesehatan, asuransi, dan juga bonus gaji lah. Dan dengan kerjasama dengan startup gajian on demand ini, perusahaan kalian bisa mencantumkan fitur gajian on demand atau gajian kapan aja ini sebagai salah satu benefit bagi calon pekerja yang ingin bekerja di perusahaan kalian, sehingga menjadi salah satu daya tarik bagi perusahaan kalian. Lalu pertanyaan utamanya di sini adalah apakah startup gajian on demand ini dapat menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di masyarakat? Gue akan mengutip salah satu hasil survei dari PwC di tahun 2021 tentang Employee Financial Wellness Survey. Sebelum gue bacain, perlu diketahui juga kesehatan finansial dalam survei ini dipengaruhi oleh efek pandemi juga, di mana dari keseluruhan karyawan yang disurvei, sekitar 63% dari karyawan mengatakan terjadi peningkatan stres terhadap masalah finansial mereka sejak awal pandemi. Nyata, yang paling terimpact di sini adalah karyawan yang bisa dikatakan masih muda, di mana sekitar 72% itu adalah generasi millennials, 68% itu adalah dari generasi Z, 62% dari generasi X, dan yang paling kecil itu 46% dari generasi baby boomers. Lalu untuk masalah produktivitas, retensi, dan juga kesehatan, apakah berpengaruh? Ternyata untuk karyawan yang mengalami stres finansial, mengalami penurunan productivity sekitar 45% dibandingkan yang tidak mengalami masalah finansial, hanya berkurang sekitar 12% aja. Untuk retensi atau perpindahan antar perusahaan itu, bagi karyawan yang mengalami stres secara finansial, sekitar 72% tertarik untuk pindah ke perusahaan yang lebih peduli terhadap masalah finansial karyawannya. Untuk masalah kesehatan, tentunya karyawan yang memiliki masalah stres finansial ini memiliki masalah kesehatan itu sekitar 57%. Dari survei ini ternyata membuktikan memang ada masalah keuangan yang dialami oleh karyawan, apalagi ditambah dengan masalah pandemi yang terjadi saat ini. Oke, tapi itu belum menjawab apakah karyawan itu membutuhkan bantuan dari perusahaan untuk menyelesaikan masalah finansial mereka. Di survei ini menyatakan bahwa sekitar 51% membutuhkan bantuan dari orang ketiga untuk memvalidasi keputusan mereka dalam menangani masalah finansial. Dan 36% membutuhkan bantuan spesifik atau nasihat. Dan hanya 13% yang tidak membutuhkan bantuan siapapun. Artinya di sini ada sekitar 87% karyawan yang membutuhkan bantuan dari pihak lain dalam menyelesaikan masalah finansial mereka. Dan sebagai lanjutannya, di mana ada beberapa perusahaan yang menyediakan bantuan dalam penanganan masalah finansial karyawan mereka. Setelah disurvei, ternyata di tahun 2021 itu terjadi peningkatan pesat, di mana sekitar 88% karyawan menggunakan fasilitas tersebut.
Artinya perusahaan di sini bisa menjadi salah satu pihak yang dapat membantu karyawan dalam menyelesaikan masalah finansial pribadi mereka. Dari masalah ini bisa disimpulkan bahwa startup gajian on demand itu bisa menjadi solusi yang ditawarkan oleh perusahaan tempat kita bekerja dalam menyelesaikan masalah keuangan yang dialami oleh karyawan tersebut. Udah bahas manfaatnya, sekarang kita bahas dari sisi kekurangan penggunaan startup gajian on demand ini. Pertama tentunya dari masalah cash flow. Karena penarikan yang bisa dikatakan secara tidak menentu dari segi tanggalan, tentunya dari segi cash flow itu akan kelihatan sering terjadi pengeluaran. Tentunya hal ini bisa diakali ya. Salah satunya dari startup Koin Gaji, mereka itu menawarkan fitur di mana meskipun karyawan itu melakukan penarikan gaji lebih dulu, cash flow dari perusahaan tempat karyawan itu bekerja akan teratur. Untuk detailnya mungkin tidak dijelaskan bagaimana caranya, tapi selama penarikan gaji lebih dulu ini tidak berimpact langsung kepada cash flow perusahaan, itu akan sangat membantu dari segi perusahaannya juga memanage keuangan mereka. Lalu hal yang kedua di sini adalah, ini bisa membentuk kebiasaan buruk bagi karyawan. Apalagi kalau seandainya karyawan itu memang tipe yang konsumtif, bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah balik lagi, sebenarnya solusi ini kan ditawarkan untuk karyawan yang memang memiliki masalah finansial, sehingga dimudahkan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang cepat, yaitu melalui gaji mereka sendiri. Tapi karena kemudahan dalam penarikan gaji mereka lebih dulu ini, menarik minat orang-orang yang sifatnya lebih ke konsumtif dan tidak memiliki masalah finansial juga untuk menarik uang tersebut untuk dibelanjakan juga. Karena kan dapat uangnya lebih mudah gitu, dan uangnya juga dari gaji kita sendiri. Apalagi juga belakangan banyak penawaran-penawaran menarik dari brand-brand ternama yang mengharuskan kita membeli produk mereka dengan harga miring, tapi dalam satu waktu yang terbatas saja, sehingga menimbulkan sebuah urgensi yang sebenarnya tidak perlu. Lalu hal yang ketiga di sini adalah perusahaan bisa memantau kesehatan keuangan karyawan mereka. Sebenarnya ini ada pro dan kontranya juga. Karena masalah kesehatan finansial karyawan itu kan masalah yang bisa dikatakan privacy. Tapi secara tidak langsung masalah ini masalah pribadi yang bisa berimpact kepada produktivitas karyawan di perusahaannya. Nah, produktivitasnya menurun, akhirnya berimpact juga pada operasional dari perusahaan tempat kita bekerja. Kalau perusahaan bisa membantu masalah keuangan dari karyawan mereka, akan meningkatkan produktivitas dari karyawannya juga, sehingga operasional dari perusahaan pun tidak terganggu. Tapi balik lagi lah, ini memang pedang bermata dua, ada pro dan kontranya masing-masing, tinggal dari kitanya aja sih yang menanggapi tentang pro kontra dari masalah privacy dan masalah finansial ini. Oke teman-teman, gimana untuk podcast kali ini? Bermanfaat kan? Kalau menurut teman-teman bermanfaat, kalian bisa beri dukungan kepada Opsiana Podcast di Karya Karsa dengan mengakses karyakarsa.com/opsiana atau melalui apps Karya Karsa yang ada di Play Store dan juga App Store. Dan juga di sana ternyata ada konten eksklusif dari Opsiana Podcast tentang product development dan juga content creation. Dan nantinya akan ada konten-konten eksklusif lainnya loh. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan ya update-nya, dan ditunggu untuk dukungannya agar Opsiana dapat memproduksi konten-konten lebih menarik dan lebih berkualitas lainnya. Oh ya, jangan lupa juga follow akun Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana konten informatif lainnya dalam format lain dan tentunya update terbaru dari Opsiana Podcast. Oleh karena itu, jangan lupa follow ya. Jadi itulah akhir dari studi kasus kali ini. Semoga informasi yang gue sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Oh ya, ada informasi baru nih. Kalau seandainya kalian itu tertarik untuk mendapatkan update terbaru dari Opsiana Podcast, kalian itu bisa join grup Telegramnya Opsiana Podcast melalui link yang ada di Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia atau melalui karyakarsa.com/opsiana. Oke, itu aja informasi tambahan dari gue. See you next time di episode selanjutnya. Bye.